إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita senantiasa membekali diri kita dengan takwa kepadanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Dia adalah suatu perjalanan yang setiap kita butuh dengan yang namanya perbekalan. Dan sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba bukan hartanya. Sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba bukan nasabnya, akan tetapi sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal amal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada satu-satunya manusia yang berhak kita jadikan teladan, satu-satunya manusia yang berhak kita ambil petunjuknya, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau katakan di dalam hadisnya, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ada suatu hal yang sungguh sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kalau umatnya itu dia jatuh dalam kefakiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kalau umatnya itu tidak punya harta. Akan tetapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan adalah sebagaimana yang beliau katakan di dalam hadisnya, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Kalau kalian fakir, aku tidak khawatir.
Dan kita bisa lihat berapa banyak sahabat Nabi SAW yang mereka juga kekurangan harta. Mereka tidak memiliki harta. Namun yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, antubsatad dunya alaikum, yaitu dilapangkan kehidupan dunia atas kalian, dibentangkan dunia di hadapan kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian berlomba-lomba untuk mengejar kehidupan dunia sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian juga berlomba-lomba untuk mengejar kehidupan dunia. Di setiap harinya dia mencari dunia, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap harinya dia selalu mengejar dunia, dia lupa di sana ada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Sehingga fatuhlikakum kama ahlakatkum, sehingga dunia itu pun membinasakan kalian sebagaimana kehidupan dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita fahami bahwasanya kehidupan dunia itu dapat membinasakan kita. Itu kalau kita selalu mengejar kehidupan dunia, setiap harinya ambisi kita hanya dipenuhi dengan kehidupan dunia, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya lebih mementingkan kehidupan dunia kita dibandingkan dengan mementingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mulanya kehancuran kita. Bahkan terkadang orang tua dia bangga ketika melihat anaknya itu sukses meraih gelar dunia. Dia bangga ketika anaknya itu sukses mendapatkan harta dunia. Walaupun anaknya itu selalu meninggalkan salat, walaupun anaknya itu selalu meninggalkan kewajiban, dia bangga itu. Dan ini adalah kebanggaan yang omong kosong. Oleh karenanya kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga mengatakan bahwasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, mencintai kehidupan dunia adalah sumber kesalahan, adalah sumber kehancuran. Berapa banyak orang yang dihancurkan dengan kehidupan dunia karena tujuannya, ambisinya adalah mendapatkan kehidupan dunia. Dan di antara bentuk kehancuran dan di antara bentuk kerusakan akibat cinta dunia yang berlebihan adalah mencintai dunia sama saja dengan mengagungkan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang hina. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melewati bangkai anak kambing. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Kita lihat kehidupan dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang hina. Akan tetapi kalau ada seseorang yang mengagungkan kehidupan dunia, berarti sama saja dia sedang mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar kaum muslimin? Karena dia mengagungkan sesuatu yang hina. Seharusnya sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita juga ikut menghinakannya, tetapi malah justru kita mengagungkan kehidupan dunia ini. Ini kerusakan yang pertama. Mencintai kehidupan dunia secara berlebihan berarti sama saja mengagungkan kehidupan dunia itu, sedangkan dunia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kerusakan mencintai dunia selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengutuk kehidupan dunia. Allah memurkai
sebagaimana yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa saja yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Ketika seseorang mencintai kehidupan dunia padahal dunia itu dilaknat, maka sejatinya dia telah mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dia sedang mencampakkan dirinya ke dalam kehancuran, ke dalam sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan yang ditimbulkan. Kemudian kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kerusakan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mencintai kehidupan dunia, yang ambisinya hanya dunia dan dunia, dia tidak memperhatikan bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memperhatikan sudah sebesar mana ketaatan yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang mencintai kehidupan dunia, berarti dia telah menjadikan dunia itu sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya itu menjadi sarana menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, malah justru berubah menjadi kepentingan dunia, sehingga ia membalikkan persoalan dan memutar kebijaksanaan. Jadi sesuatu yang sifatnya itu adalah fasilitas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau amal saleh yang seharusnya kita jadikan sebab untuk meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru untuk mendapatkan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, orang yang tujuannya ingin mencari kehidupan dunia dan dia ingin mencari perhiasan kehidupan dunia, maka niscaya kami akan berikan kepadanya. Allah akan berikan itu. Bahkan Allah mengatakan, kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka dunia dengan sempurna. Wa hum fiha la yubkhasun. Bahkan mereka di dalamnya tidak mendapatkan kerugian. Kami kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat setelahnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang lenyap di akhirat apa yang telah mereka usahakan ketika mereka berada di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau orang mengerjakan suatu amalan yang seharusnya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia berikan untuk dunia, maka dia itu akan sia-sia. Tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah akibat dari dia mencintai kehidupan dunia secara berlebihan. Kaum muslimin silang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk kerusakan yang ditimbulkan akibat mencintai kehidupan dunia, yaitu mencintai dunia berarti menjadikan dunia itu sebagai cita-cita terbesar baginya, sebagai ambisi besar baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, man kanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amrahu
wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ambisinya, yang tujuan hidupnya adalah kehidupan dunia, setiap harinya dia hanya mencari dunia. Dia tidak memperhatikan bagaimana kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memperhatikan bagaimana kualitas salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya dia pikirkan hanya mengumpulkan harta. Yang dia pikirkan hanya bagaimana saya bisa naik jabatan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana perutnya itu selalu kenyang. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa membangun rumah yang besar. Dia tidak berfikir bagaimana dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammah, barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah ambisi baginya, cita-citanya, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan cerai-beraikan kehidupannya. Setiap hari dia mengalami permasalahan dan permasalahan. Setiap hari dia mengalami berbagai macam permasalahan di keluarganya, di lingkungannya, karena mengejar kehidupan dunia. Bukan hanya itu saja kaum muslimin. Kata Nabi SAW, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran itu selalu berada di hadapan pelupuk matanya. Orang yang mengejar kehidupan dunia, dia akan selalu merasakan yang namanya kefakiran. Dia tidak pernah merasakan puas, tidak pernah merasakan kecukupan. Karena setelah dijadikan kefakiran itu di hadapan pelupuk matanya. Kita bisa lihat bagaimana terjadinya kasus-kasus korupsi yang melanda. Kita lihat para pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kekayaan, tetapi mereka melakukan itu karena mereka merasakan kekurangan, mereka merasakan kefakiran. Dan ini diantara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang ambisinya adalah mendapatkan kehidupan dunia. Kemudian Nabi mengatakan, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang kepadanya kecuali apa yang ditakdirkan kepadanya. Akan tetapi berbeda kalau orang yang tujuannya adalah negeri akhirat, tujuannya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu lahu amrahu." Jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuannya, dia beramal untuk mendapatkan negeri akhirat, dia bekerja untuk mendapatkan negeri akhirat, dia memberikan nafkah kepada keluarganya untuk mendapatkan negeri akhirat, dia beramal setiap harinya untuk mendapatkan negeri akhirat, dan dia tahu bahwasanya dunia ini hanya sementara. Negeri akhirat adalah negeri yang kekal abadi. Dia mengetahui itu sehingga dia memperbanyak bekal amal saleh untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanatil akhiratu hammah jama'allahu alaihi amrahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya. Allah akan memberikan kemudahan urusannya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaannya itu terletak di dalam hatinya. Dia mungkin tidak memiliki harta yang banyak. Dia mungkin tidak memiliki rumah yang mewah. Dia mungkin tidak memiliki kendaraan yang banyak, yang bermacam-macam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hatinya yang kaya. Allah jadikan qanaah dia. Dan dia merasakan cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dari sini kita pahami kaum muslimin, bahwasanya sejatinya kekayaan itu bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang.
Karena berapa banyak orang yang dia punya kekayaan, tapi dia selalu merasakan yang namanya kekurangan. Akan tetapi yang namanya kekayaan adalah terletak di dalam hati seseorang. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa atathud dunya wahiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Dunia yang akan mendatanginya, bukan dia yang mendatangi dunia. Inilah perbedaan antara orang-orang yang mengejar kehidupan dunia dengan orang-orang yang mengejar kehidupan akhirat. Perbedaan yang sangat jauh antara langit dan bumi. Oleh karenanya kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadikan amalnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengejar negeri akhirat dan betul-betul memahami bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Berapa banyak di antara kita yang selalu bertikai, dan pertikaian itu kita lihat dalam permasalahan kehidupan dunia. Dan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sering terjadi pertikaian antara satu dengan yang lainnya. Itu disebabkan kehidupan yang hina, disebabkan kehidupan dunia ini kaum muslimin. Betapa hinanya kita kalau kita jadikan kehidupan dunia itu sebagai sumber permasalahan bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara kerusakan kehidupan dunia yaitu bahwasanya mencintai dunia membuat manusia itu tidak sempat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk negeri akhiratnya. Betapa sering dia dilalaikan dengan anaknya, betapa sering dia dilalaikan dengan pekerjaannya. Akhirnya dia pun melalaikan kehidupan negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian dan harta-harta kalian dapat membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan itu, mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk segera beramal saleh. Setelah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dan berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum kematian itu datang kepada salah satu di antara kalian. Kemudian dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib, andai saja engkau memberikan aku takhir lagi waktunya, ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin, kemudian aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ini adalah penyesalan. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak memperbanyak amal soleh ketika kita berada di kehidupan dunia ini. Malah justru kita mengejar kehidupan dunia.
Kemudian Allah mengatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan suatu jiwa apabila telah datang ajalnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Maka kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita betul-betul melihat dan menyadari bahwasanya tujuan kita diciptakan di kehidupan dunia ini adalah hanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat apapun itu merupakan fasilitas yang supaya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح شبابنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.